kasih, sebelum memulai ibadat jalan salib dan misa ekaristi pada hari ini, marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita melanjutkan dengan doa jalan salib. Kita buka dengan lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita ingin merenungkan jalan salib Kristus sebagai rangkaian aksi puasa pembangunan tahun 2022. Jalan salib adalah jalan belas kasih, jalan kemurahan hati, dan jalan keselamatan. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya yang kini dipanggil untuk kebaikan bersama melalui tema pemulihan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera. Tiada kesejahteraan tanpa bumi yang sehat, dan tiada kebaikan bersama tanpa semangat mendahulukan yang paling hina, miskin, dan menderita. Itulah sebabnya keselamatan dan kemuliaan juga hanya bisa tercapai melalui jalan salib, jalan pengorbanan, dan jalan cinta kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha belas kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu,
melalui misteri jalan salibnya. Kita doakan bersama. Maka perkenankanlah kami menapai jalan salib putramu itu dan meneladan semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha memulihkan kehidupan agar bumi menjadi sehat kembali dan manusia bisa sejahtera. Itulah amanat Kristus sendiri untuk menyejahterakan manusia melalui pilihan perhatian pada yang miskin Bapa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan lagu. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan dijatuhi hukuman mati dan menerimanya dengan rela, kendati tidak bersalah, Yesus ingin memberikan kepada kita suatu ajaran tentang cinta yang rela berkorban, tentang solidaritas yang paling murni untuk mengalahkan dosa dan maut, dan tentang sebuah penyangkalan diri yang total, walau diperlakukan secara tidak semestinya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terperi bagi kami pendosa, yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Namun kami tidak Engkau hukum, malahan Engkau ampuni. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah hati dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri dalam mengikuti jalan salib-Mu demi melawan kuasa dosa dan maut. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Pemberhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, dengan menerima keputusan pengadilan, yakni hukuman salib dan harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri, Yesus mengajarkan pada kita bahwa salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya menjadi tanda tindakan rasa senasib dan berbela rasa terhadap derita seluruh umat manusia. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin menjadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa bersama. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami mudah menyerah ketika punya sahabat yang merepotkan kami. Ketika ia dalam kesulitan, segera kami meninggalkannya sendiri. Kami sering tidak setia kawan dan sulit untuk berbela rasa pada mereka, pada nasib buruk mereka. Semoga teladan-Mu mengubah sikap hati kami untuk berani setia pada sahabat kami,
apapun situasinya dan betapapun berat hidupnya. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dengan jatuh tetapi bangkit lagi, Yesus ingin memberikan pada kita suatu teladan tentang semangat pantang menyerah. Inilah ajaran cinta yang teguh dan tidak goyah oleh derita, sakit, dan sengsara. Sebuah kesadaran bahwa berbuat baik tidak boleh berhenti, apapun resikonya, seberapapun beratnya kesulitan yang harus dihadapi. Jika kita tak segera bangkit, kita akan terpuruk semakin parah. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak berani segera bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan-Mu itu, agar kami pun berani segera bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai kehidupan yang sejati dan memulihkannya saat ini demi kesejahteraan bersama kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dunia. Saudara-saudari, pertemuan Yesus dengan ibunya menjadi penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia, yang terus-menerus bergulat dengan derita dan maut, karena sulit untuk setia dan taat. Yesus dan Maria adalah teladan utama dalam ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, itulah pertanda bahwa aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami walau hanya karena kesesakan kecil dalam hidup. Bunda-Mu telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami melakukan sesuatu untuk Engkau melalui sesama, terlebih melalui saudara-saudara kami yang paling lemah, miskin, dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah bantuan Simon dari Kirene menjadi ajaran supaya kita tidak malu mempunyai Mesias yang dihina. Sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Simon tak bisa menghindar ikut memanggul salib hina, namun nasib buruknya saat itu menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Yesus sendiri menyebut bahwa kita akan bahagia kalau kita dihina dan diejek maupun dianiaya karena nama Kristen yang kita sandang. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama yang sedang terpuruk dan bernasib malang. Kami mudah berdalih agar terhindar dari risiko berat dan sulit. Kalaupun membantu, kami suka dengan pamrih menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang rela dan tulus. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Pemberhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu telah menebus dunia. Saudara-saudari, kisah Veronika adalah teladan keberanian yang tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh risiko. Namun balasan rahmat Tuhan pastilah jauh lebih besar sukacitanya. Wajah Tuhan yang berpeluh kemiskinan kini ada di mana-mana. Mereka butuh kasih sayang Veronika yang tergerak hatinya untuk menyeka wajah mereka dengan belas kasih. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil risiko. Gerakanlah hati kami, karena kami pun ingin seperti Veronika, tetap berani mengambil keputusan, mengubah wajah penuh duka derita menjadi wajah gembira. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan kedua Yesus yang tertimpa kayu salib, namun segera bangun lagi, menegaskan suatu teladan kasih yang setia berkanjang sampai akhir. Itulah korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua manusia berdosa. Demi cinta sejati pada Bapa dan kepada manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak berhenti sebelum tuntas misi sucinya
mencintai manusia sehabis-habisnya. Kasih kita juga tidak boleh tanggung, setengah-setengah, apalagi minimalis. Sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur tindakan kita pada sesama akan dipakai Allah untuk mengukur kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa mudahnya kami mengeluh padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu. Anugerahi kami semangat tidak kenal lelah dan tidak mudah menyerah dalam tugas mengajak sebanyak mungkin orang yang berkehendak baik untuk terlibat aktif melawan kekuatan roh pemecah belah yang menghancurkan persahabatan di antara kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Pemberhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dalam derita tetap bisa menghibur, itulah ajaran mulia dari Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Sebab bagi Yesus manusialah yang butuh pertolongan dan keselamatan akibat dari dosa dan kesalahan dalam memahami kehendak Tuhan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada kita manusia. Itulah penghiburan bagi manusia dari Tuhan. Marilah berdoa. Seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama, terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan. Seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja. Terangilah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu saling menghibur di saat kami dirundung derita dan kemalangan. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kejatuhan ketiga Yesus mengingatkan kita yang juga berulang-ulang sering jatuh dalam dosa. Namun kebangkitan kembali adalah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Itulah semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini.
Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah patah arang ataupun kecil hati bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan membuat kami pun setia kepada janji yang telah kami ucapkan, yakni janji baptis, janji perkawinan, dan janji kesetiaan iman kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Pemberhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, penanggalan pakaian Yesus menjadi gambaran cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba, sampai ke tingkat yang paling hina-dina, penuh nista di mata manusia. Tersiksa badan dan batin, itulah paket komplit derita manusia di dunia. Yesus yang dipermalukan secara lahir dan batin, menandakan Ia hadir bersama kita dan seorang diri menanggung segala derita kita. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami, ya Tuhan, membersihkan mata hati kami dari balok iri dengki, dendam dan kebencian, agar kami mampu memiliki kejernihan hati melihat segala sesuatu dan selalu siap hadir membela martabat kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Angin suci, Kau telah menebus dunia. Saudara-saudari, dipaku dan disiksa di salib, namun tetap mendoakan, itulah teladan pengampunan yang sejati. Tidak ada sakit hati dan dendam, tidak ada caci maki dan umpatan, tidak ada keluhan dan gugatan. Yesus mengajarkan kita bahwa Allah manusia sedang menyerahkan diri secara total. Ia tidak pernah memperhitungkan kesalahan manusia. Maka kita pun diajak agar tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan dan tetap berdoa bagi mereka yang telah menghina dan mengutuk serta menganiaya kita. Itulah moral Kristen, karena ikut dan mau menjadi seperti Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Karena kedegilan hati dan dosa manusialah Engkau disalibkan. Sampai kini kami masih sering menyalibkan Engkau melalui sesama kami dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki.
kami mudah mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat untuk menjadi rendah hati seperti Engkau, dan mampu memulihkan hidup kami dan hidup segala ciptaan di sekitar kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Pemberhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudari, Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa. Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Dan Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudari, memang sudah seharusnya bahwa kebenaran sejati hadir dalam sosok pribadi dan bukan hanya sekedar ungkapan iman dan rumusan teologis. Kebenaran itu sosok yang hidup berdimensi sungguh Allah, sungguh manusia. Terlebih dalam kasih agung yang ilahi, yang mati dalam diri wajah yang sungguh insani, menjadi jawaban tuntas untuk misteri penderitaan dan kematian, dosa dan keselamatan manusia. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami dapat menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil tanpa kenal lelah, terutama dalam mewujudkan kepenuhan kasih Allah melalui pemulihan kehidupan di bumi, agar seluruh ciptaan dibaharui dan manusia menikmati kesejahteraan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, keteguhan iman dan semangat taat pada Allah dari Bunda Maria dan ketabahannya menyaksikan kematian putranya mengajak kita percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia
yang juga amat Ia kasihi melalui putranya sendiri yang telah Ia lahirkan ke dunia ini. Kejadian di Kalvari sungguh mengajarkan pada kita bahwa ikut Yesus itu haruslah tuntas, setia sampai akhir seperti Bunda Maria. Kita tak akan pernah lepas dari penderitaan karena kita ikut disalib. Setia ikut sengsara di Kalvari mengantar kita untuk sampai pada kemuliaan Gunung Tabor. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria untuk segala teladan ketaatan dan kesetiaan manusia beriman. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka hati Bunda yang tak bernoda. Semoga kami pun berusaha tetap setia menjaga persahabatan dengan Allah dan dengan sesama demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan terbangunnya damai dan keadilan di muka bumi ini. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama. Pemberhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saudara-saudari, kehendak ilahi dinyatakan yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kesunyian. Namun sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, Ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan bersinar terang menyinari seluruh muka bumi. Kini dengan semangat Paskah, kita bangkit untuk memulihkan kehidupan, agar bumi yang sedang sakit dan rusak ini menjadi sehat kembali, sehingga membawa manusia dapat mencapai damai sejahtera. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa secara sempurna. Engkau telah mengorbankan diri-Mu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan, dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah Bapa, dengan sesama dan dengan alam semesta. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan berkatilah kami selalu. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami,
sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara Putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati tema APP tahun ini, memulihkan kehidupan, bumi sehat, manusia sejahtera, dan menyongsong Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Marilah kita lanjutkan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudara, marilah sekarang kita menyatukan doa-doa kita bersama dengan permenungan yang baru saja kita jalani bersama. Kita menyatukan dalam Ekaristi Maha Kudus ini. Karena itu mari kita hening sejenak, merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui semua kerapuhan, kelemahan kita, dan kita bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan, mempunyai pengetahuan tentang Allah, dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar? Dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobanya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapatkan pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea,
karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, dia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, dia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, dia berseru, Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas mengatakan tentang aku dan engkau. Dia mengatakan aku dan engkau kecil dan engkau besar, berkaitan dengan soal pengenalan. Dia mengatakan pengenalan manusia pada dasarnya memiliki keterbatasan. Jangankan mengenal engkau yang besar, tetapi mengenal engkau yang kecil saja, manusia tidak akan mampu mengenal secara detail. Itulah sebabnya mengapa tadi Tuhan Yesus mengatakan, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa mereka tidak sungguh mengenal dirinya yang berasal dari Bapa. Maka kalau kita juga mengatakan kepada orang lain, aku kenal orang ini, pasti yang dimaksud adalah pengenalan kulitnya, bukan pengenalan eksistensi atau keberadaan seluruh hidupnya. Maka saudara-saudari terkasih, masa pertobatan yang kita jalani sekarang ini adalah masa untuk kembali mengenal Dia yang menciptakan kita dan Dia yang mengasihi kita. Kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dalam roti dan anggur yang kami persembahkan ini, perkenankanlah
Berkenanlah menunjukkan semangat putramu yang terkasih, yang sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kekuatan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang dan puasa, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang malam ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan menyambut Ekaristi Kudus ini kami telah Kau satukan dengan Yesus Kristus Putramu yang rela berkorban demi keselamatan kami. Kuatkanlah kami dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di lingkungan dan masyarakat kami, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan adorasi.
Saudari-saudara terkasih, kita akan menggunakan tema pemulihan dari halaman 82. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, ya Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan menebuskan. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Engkaulah sumber yang memberi kelegaan bagi mereka yang haus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan kami. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Instrumen. Umat Allah yang terkasih, baru saja kita merayakan Ekaristi, puncak pemberian diri Tuhan kita Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Dan sebelum kita merayakan Ekaristi, kita juga mengenangkan bagaimana Ia yang juga memberikan hidupnya dalam penderitaan yang harus Dia alami di jalan salib. Tema pemulihan yang kita angkat sore ini sebenarnya ingin belajar dari kasih Allah melalui Sang Putra, memulihkan hubungan kita yang hancur, bahkan putus karena dosa. Kristus hadir untuk menjadi pemulih, menjadi silih atau pengganti atas dosa yang sudah dibuat oleh manusia perdana yang diteruskan hingga saat ini. Maka sebelum kita berdoa secara pribadi, bersyukur atas berkat yang Allah berikan karena Dia memberikan putranya yang kita kenangkan dalam jalan salib tadi, mari kita juga mengingat bagaimana Allah yang senantiasa memanggil kita untuk selalu dekat padanya. Dan kedekatan itu selalu Dia tawarkan melalui putranya lewat Ekaristi. Allah yang hadir dalam wujud roti yang sangat sederhana.
Allah menawarkan terus-menerus pendamaian kepada kita manusia yang berdosa lewat Ekaristi. Maka dalam adorasi ini mari kita bersyukur di hadapan Sakramen Maha Kudus dalam keheningan. Mari berdoa. Apapun yang ada dalam hati kita, sampaikanlah itu karena Dia mendengarkan. Ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup, entah secara pribadi maupun bersama keluarga. Pergumulan atas soal iman, mungkin juga soal kehidupan yang lain, ekonomi, relasi. Tapi di hadapan Dia yang selalu mendengarkan dan mengasihi kita, Dia akan selalu memulihkan hubungan itu. Dia akan selalu menguatkan. Dan kepada orang-orang yang datang kepadanya, Dia sudah mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Saudara-saudari, kuk atau salib yang kita bawa masing-masing hanyalah secuil dari kayu yang Tuhan Yesus bawa untuk kita. Dia ingin kita belajar menjadi setia dalam situasi yang terberat. Kendati secara manusiawi Dia juga tahu bahwa kita tidak sanggup, tapi Dia juga selalu memberikan kekuatan penghiburan untuk kita melalui orang-orang yang selalu ada di sekitar kita. Maka datanglah, seperti ungkapan Santo Yakobus, datanglah mendekat kepada Allah dan Dia pun akan terasa dekat padamu. Sadar tidak sadar, sekarang kita berada di hadapan Dia yang mewujud nyata dalam kehadiran Roti Kudus. Maka mari bersyukur
bahwa kita dalam iman boleh menyapa Dia yang tersamar, yang selalu berkenan hadir untuk menyapa dan mengunjungi kita yang lemah dan rapuh ini. Bawalah selalu beban-beban hidup kita kepadanya, dan mohon juga doa dari orang-orang yang senantiasa mencintai kita, agar kita terus dikuatkan di dalam kasih Allah. Sekarang, mari bersama-sama kita membawa doa-doa kita dengan doa dari teks halaman 84. Ya Yesus Maha Pengasih, cinta kasih-Mu tak terbatas dibalas oleh manusia dengan kelalaian dan kealpaan, dengan penghinaan yang amat besar, serta rasa yang tidak tahu berterima kasih. Dengan pernyataan hormat yang istimewa, berusaha mempersembahkan pepulih atas dosa, kelalaian dan penghinaan yang dibuat orang di mana-mana terhadap hati-Mu yang Maha Kudus. Kami insyaf bahwa kami pun turut bersalah memperlakukan Dikau dengan tidak pantas. Kami sungguh menyesal dan mohon belas kasih-Mu pertama-tama untuk diri kami sendiri. Kami mau bermati raga dengan sukarela, bukan hanya untuk memperbaiki dosa-dosa kami, tetapi juga dosa mereka yang tersesat, jauh dari jalan keselamatan, yang enggan mengikuti-Mu, gembala dan pemimpin, atau yang menginjak-injak janji permandiannya, dan yang mencampakkan hukum-Mu. Tuhan Yesus, perkenankanlah kami menjadi silih bagi kehormatan gereja-Mu. Kami mau memulihkan kehormatan, baik untuk segala kesalahan yang menyedihkan, maupun yang untuk kesalahan kami masing-masing, untuk kehidupan dan pandangan hidup yang aib dan tidak sopan, untuk tipu muslihat yang menghadang jiwa mereka yang tak bersalah, untuk sumpah melawan Dikau dan semua orang kudus, untuk fitnah terhadap wakil-Mu di dunia dan sesamanya, untuk kelalaian dan pelanggaran terhadap sakramen cinta kasih ilahi, serta untuk kejahatan umum bangsa-bangsa yang memberontak terhadap kekuasaan dan ajaran gereja yang telah Kau dirikan. Sekarang ini kami mempersembahkan kepadamu pemulihan yang Engkau persembahkan kepada Bapa yang setiap hari Engkau perbaharui di altar kami, guna memulihkan kehormatan ilahi-Mu yang dicemarkan. Samping itu kami mempersatukan diri kami dengan pemulihan Bunda Maria, semua orang kudus dan semua orang Katolik yang suci. Semua itu kami perbuat dengan pertolongan rahmat-Mu, dengan iman yang teguh, dengan hidup tulus, dan dengan melakukan perintah-perintah Injil, terutama hukum cinta kasih. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Kita kidungkan madah Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Veneremus
cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensuum Dei. Procedentia putroque comparsit laudatio. Amen. Engkau telah memberi kami roti surgawi, marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mempersiapkan diri menerima berkat sakramen Maha Kudus. Cinta hati kudus Yesus, kasih hati kudus Yesus, kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, kerajaan hati kudus Yesus, kebijaksanaan hati kudus Yesus, kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami,
karya hati kudus Yesus, pakailah hati kami. Amin. Amin. Saudara terkasih, adorasi dan perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada